Oke, ini saya juga bingung kenapa banyak yang nanyain skincare ke saya karena saya nggak merasa saya wow atau gimana, kulitnya kayak biasa aja gitu ya, nggak sampai yang kayak lalat juga sampai nggak bisa mendarat, Kepleset. kepleset gitu ya. Jadi oke, kita akan share aja skincare apa yang kita berdua pakai, ya for your curious mind. Sebelum close sharing, kenalan dulu buat kalian yang baru di channel ini. Nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita berdua karyawan kantoran, udah kerja kurang lebih 10 tahun. Gue sebagai profesional HR, Klaus sebagai marketing profesional. Di channel ini kita lebih banyak sharing-sharing seputar karir, adulting, dan juga seputar keuangan keluarga. Jadi based on our daily experience. Buat teman-teman yang baru di channel ini, kita welcome untuk subscribe karena kita akan bikin satu video baru tiap minggunya. Jadi senang banget kalau bisa ketemu kalian lagi minggu depan. Oke, jadi kenapa kita bikin video ini? Karena banyak banget yang tanya, penasaran soal skincare rutin yang katanya mahal, atau beauty rutin yang katanya mahal. Dan saya juga bingung kenapa nanya ke saya, karena saya nggak merasa skincare saya, atau saya nggak merasa skin saya looks that great gitu. Saya nggak merasa ya gimana yang heboh perawatannya. Anyway, I'll just share honestly what I use. Ya, saya share apa adanya aja Skin ya. and body care ya. Skin and body Ada care, potong kami rambut berdua juga. apa adanya, tanpa disensor, tanpa gengsi-gengsian. Oke, kita mulai dari ritual pertama. Kalau bangun tidur itu kita ngapain? Mandi. Oke, kalau mandi saya pakai sabunnya itu Dettol, sabun cair Dettol. Sebenarnya sabun saya tuh nggak ada fanatik harus merek tertentu. Bahkan sebaliknya, saya kalau sabun itu justru cenderung suka coba-coba. Saya tahu banget deh, saya hobi banget beli sabun mandi, sabun cuci tangan, karena saya suka wanginya macam-macam. Jadi biasanya pas lagi ke supermarket, ada sabun wanginya baru nih kayak menarik, itu saya coba. Durian Thailand gitu, wangi. Enggak, no, I hate durian ya. Iya, jadi ya biasanya gitu. Pokoknya ini kalau lagi ada produk baru, wanginya kayak menarik, plus lagi promo, nah itu biasanya saya langsung beli. Nah, kalau sampo dan conditioner itu saya pakai Dove, itu udah lama, kayaknya dari zaman SMA, mungkin kuliah, dan sampai saat ini masih pakai terus karena saya merasa cocok-cocok aja. Untuk face wash itu saya pakai Senka Perfect Whip. Ini juga saya pertama kali pakai waktu kuliah di Jepang, dikenalin temen orang Jepang, dan ya sama cocok, nggak bikin kulit kering, ya dan kayaknya bersih gitu ya pas habis cuci. Jadi tuh saya terus pakai sampai hari ini. Saya juga pakai makeup cleanser. Itu kalau dulu zaman belum corona ya, pre-corona, apakah kalian masih ingat zaman itu? Masih suka kondangan, masih suka jalan-jalan, masih ke kantor make-upan kan tiap hari. Nah itu pakai makeup cleanser yang mereknya Shu Uemura. Lalu pakai body lotion itu juga, ini saya again body lotion itu saya nggak ada fanatik merek tertentu. Biasanya ya selalu ganti-ganti, tapi merek yang lumayan paling sering saya pakai adalah Bath and Body Works. Ya, itu juga biasa saya beli diskonan ya. Ya, kalau saya untuk mandi, sabun pakai sabun batangan, bisa sabun Lifebuoy, bisa sabun Dettol, pokoknya apa aja yang diskon. Ini Klau yang belanjain. Jadi biasanya kalau kita lagi deket-deket kasir mau check out gitu, ada satu keranjang isinya diskon 50%, diskon 70%. Ada sabun, nah ambil sabun yang itu biasanya. Tapi kalaupun nggak diskon ya biasanya sabun batangan kan udah cukup murah ya. Satu kotak tuh 700 perak. Oh enggak. Udah enggak ya. Ya pokoknya anyway mereknya saya biasanya kalau nggak Lifebuoy, Dettol sih. Saya nggak pakai merek lain selain itu. Oke. Ya, depend lagi diskon yang mana. Oke. Terus untuk shampoo ini emang udah dari dulu, dari gue SMA pakainya Clear Anti Ketombe. Variannya macam-macam ya, tergantung lagi-lagi mana yang diskon. Tapi biasanya untuk brand biasanya pakai Clear Anti Ketombe. Tidak pakai conditioner. Kemudian untuk face wash, mereknya Biore biasanya, apa aja yang lagi diskon, lagi-lagi nggak fanatik ke varian. Untuk makeup dan cleanser nggak pakai, kemudian body lotion juga nggak pakai. Nah, ada yang kalau nggak ada yaitu gue perawatan facial hair. Nah, kalau untuk cukur, gue pakai foamnya Gillette. Tapi kalau males juga ya kadang pakai sabun cuci muka doang sama air, sama sih kurang lebih bersihnya. Memang ya keuntungannya kerja di bidang yang nggak client facing, jadi gue nggak perlu terlalu picky banget soal penampilan atau gimana, karena karena dalam pekerjaan sehari-hari juga nggak ketemu klien yang sampai kayak gimana kan. Terus untuk cukuran, nah ini gue pernah share di video Frugal Living, ada beberapa barang di rumah ini yang kita tuh beli merek generik.
Merek generik artinya mereknya supermarket yang jualan. Kayak kalau belanja di Giant, produknya mereknya Giant. Kalau belanja di Lotte, mereknya apa, L Point, apa segala macam. Nah, beberapa barang-barang yang seperti itu yang kita beli di rumah adalah tisu, kamper, ya, kemudian ya cukuran salah satunya. Jadi untuk cukuran juga kita, gua merasa nggak ada bedanya gitu cukur antara dengan yang ratusan ribu harganya dengan yang belasan bahkan puluhan bahkan belasan ribu. Jadi ya udah, untuk so far kita pakai, gua pakai cukuran yang paling murah merek toko. Nah, abis mandi skincare nih. Skincare muka tonernya itu saya pakai Pixi atau The Ordinary. Nah, ini merek-merek bule ya. Serumnya itu saya pakai serum dan moisturizer saya pakai merek dari Innisfree. Lalu untuk siang hari, jadi pagi itu selalu saya pakai sunscreen mereknya Biore UV. Nah, ini juga skincare juga sebenarnya saya bukan yang fanatik ya. Biasanya saya cenderung ganti-ganti kalau udah bosan. Ya bersyukurnya juga mungkin kulit saya bisa dibilang agak berkulit tebal. Maksudnya bukan kulit sensitif gitu ya. Kulit badak. Jadi nggak pernah sampai ada salah pakai produk terus ada breakout atau bagaimana yang parah-parah itu belum pernah sih ada seperti itu so far. Jadi ada, dan nggak ada juga satu produk yang bener-bener rasanya cocok banget langsung wow kulit kinclong celing itu juga nggak pernah ada kayak gitu. Jadi ya udah ganti-ganti aja kalau udah bosan. Nah itu kalau tadi siang ya. Kalau malam sama pakai tonernya Pixi atau The Ordinary. Lalu serumnya itu biasanya saya Alpha H atau The Ordinary itu biasanya selang-seling. Moisturizernya sekarang lagi pakai L'Occitane. Dan kadang-kadang saya pakai sleeping mask itu juga mereknya Innisfree. Make up, nah ini aduh udah lama banget nih nggak make up, udah hampir 2 tahun kayaknya. Ini baru make up lagi demi videonya Sam. Oke, kalau make up itu saya paling banyak pakai Shu Uemura. Itu biasanya dari base-nya sampai bedaknya sampai eyeliner dan ya lipsticknya juga ada. Tapi makin kesini makin coba-coba sih. Ya, jadi misalkan untuk eyeshadow ya saya juga cobain Urban Decay. Lalu untuk lipstick juga ada Lancome ya, dan merek-merek lainnya. Dan kalian juga udah tahu ya merek lokal kan makin lama makin bagus. Nah ini juga akhirnya saya belakangan banyak sih coba-coba produk misalkan bedak. Kalau buat ke kantor saya udah nggak lagi pakai Shu Uemura. Saya sekarang waktu terakhir ngantor itu ya pakainya merek Wardah, bedak taburnya. Lalu juga untuk lipstick banyak coba merek-merek lokal. Salah satunya yang saya suka sih merek BLT. Mbak Lizzy. Hai, endorse saya. Ya itu sih dari saya untuk skincare dan make up. Oh ya parfum itu saya sebenarnya nggak gitu suka pakai parfum ya. Kecuali ya kalau lagi kondangan banget atau lagi date night. Tapi sejak hamil, Hana apalagi sejak punya anak itu kayaknya udah somehow saya udah nggak suka banget pakai parfum. Tapi dulu saya pakai merek Lanvin yang Marry Me. Deodoran pakai Rexona, parfum pakai Davidoff Cool Water. Ini tapi juga udah 4-5 tahun pakai nggak habis-habis karena corona. Paling kalau pakai pun sehari sekali gitu di pagi hari. Kan ada orang yang parfumnya dibawa terus siang semprot lagi, sore semprot lagi. Gue enggak, gue cuma semprot pagi doang. Dan udah 2 tahun terakhir di rumah jadi nggak parfuman. Oke, lalu apa? Beauty routine, beauty treatment. Ini jujur ya, saya nggak suka yang namanya nyalon, nggak suka banget. Saya nggak suka mani-pedi, krimbat, karena itu cari istri kayak gini nih, nggak suka nyalon, hemat. Ya, saya nggak suka banget mani-pedi, krimbat. Saya nggak suka krimbat karena saya merasa kayak dijambak-jambak gitu. Maksudnya saya tiap kali saya udah pernah pesenin gitu kan, jangan keras-keras pijitnya, tapi selalu sakit buat saya. Gitu. Padahal mama saya itu suka banget krimbat dan saya dari zaman SMP SMA suka diajak nemenin mama saya krimbat, tapi itu saya nggak pernah suka. Sampai hari ini saya nggak suka krimbat. Mani-pedi juga saya nggak suka. Kenapa? Karena saya sebenarnya sukanya kukunya pendek. Saya nggak suka punya kuku panjang-panjang. Ya ada masa-masanya suka ya coba kutekan gitu. Tapi ya nggak tahu, dia nggak pernah betah gitu. Mungkin juga karena
ya saya hidup sebagai osin gitu kan, urus rumah sendiri, cuci baju, cuci piring. Maksudnya kayaknya ya kalau misalkan mani-pedi gitu nggak berasa nggak pernah awet juga, jadi kayak sayang. Dan kayaknya nggak praktikal gitu punya kuku panjang kan, saya selalu kerja kantoran, selalu ngetik di keyboard. Itu kalau kuku panjang tuh kayaknya susah gitu. Jadi emang ya udah saya kaki kuku tangan ya potong pendek aja, nggak suka mani-pedi. Lalu ya kadang-kadang saya suka massage buat treat gitu ya kalau udah lagi capek banget, tapi itu juga nggak sering, mungkin 1 kali tiap 2-3 bulan, dan itu pun zaman sebelum hamil Hana ya. Jadi mungkin udah berapa lama saya 3 tahun nggak pijit. Waxing juga kadang-kadang suka ya 2-3 bulan sekali waxing. Nah ini juga potong rambut, saya bisa dibilang jarang banget. Saya potong rambut itu setahun sekali. Even waktu sebelum zaman corona itu saya potong rambut setahun sekali. Kenapa? Kenapa ya? Ya karena nggak kepikiran aja gitu, pengen potong rambut sering-sering gitu. Iya, jadi potong rambutnya setahun sekali, budgetnya itu kurang lebih ya 500.000 sampai 1 juta. Saya nggak ada salon langganan juga sih so far, jadi ya biasanya coba-cobain. Memang lebih suka pergi ke salon Jepang gitu karena saya suka modelnya itu yang simple gitu ya, yang nggak terlalu nyentrik gitu buat saya. Ya jadi budgetnya 500 sampai 1 juta rupiah tiap kali gunting rambut. Ada sempat zaman-zamannya saya suka perm gitu ya, keriting rambut. Lalu sempat hair color, itu juga sempat ada zamannya pas mungkin awal-awal kerja, tapi makin kesini makin males sih untuk keriting dan lain-lain, karena malas untuk treatmentnya, rambut jadi kering, rontok segala macam. Terus rumah saya mesti nyapu sendiri, rontokan rambut saya banyak, it's just too much hassle, so I just stop perming, coloring hair. Nah terus untuk haircut tadinya sekitar 50 ribuan kalau potong rambut ke barber deket rumah, tapi sejak beli cukuran udah mau 2 tahun nggak pernah ke barber lagi, dan ini actually baru dipotongin sama Clau nih minggu lalu. Lumayan lah ya gitu. Oke. Terus apa lagi? Pelajarannya apa? Nggak ada. Oke. Itu tadi untuk menjawab kalian yang banyak tanya skincare-nya apa. Ya biasa aja sih skincare, nggak ada yang pakai gimana-gimana banget. Mungkin emang kita berdua juga orangnya bukan yang terlalu peduli penampilan ya. Saya sih merasa saya nggak terlalu peduli penampilan. In fact, biasanya Sam yang justru lebih rapi gitu daripada saya. Saya kayak kalau keluar ya udah cuek aja pakai t-shirt sama jeans juga nggak apa-apa. Biasanya Sam yang lebih coordinating outfitnya. Ya balik lagi ke konsep frugal living, di mana kalian memanfaatkan uang yang ada untuk mendatangkan kebahagiaan. Basically itu. Jadi kita cerita begini, kenapa? Karena kalian nanya, kemudian karena buat kita, mungkin khususnya buat gue gitu ya, kalau teman-teman notice perawatannya nggak yang gimana banget, ya karena memang buat kita nggak usah terlalu gimana banget penampilan untuk bisa bahagia gitu. Buat kita cukup. Tapi kalau buat kalian penampilan adalah sesuatu yang kalian willing to spend money on, dan sesuatu yang buat kalian penting, ya silahkan gitu. Silahkan by all means spend money, karena memang disitulah mendatangkan kebahagiaan buat kalian gitu. Balik lagi, ini prinsip frugal living yang penting kalian happy. Uang kalian cari sendiri, uang udah dapetin susah-susah dengan kerja halal gitu kan, siang malam lembur dan segala macam, sudah gajian, ya nikmati dengan bijak, nikmati dengan maksimal buat kehidupan kalian masing-masing. Oke, jadi itu hari ini, jadi tema video hari ini video lucu-lucuan aja ya guys. Jangan terlalu serius, ini juga cuman sharing-sharing lucu-lucuan aja karena banyak yang tanya. Kalau ditanya tipsnya apa ya, kalau dari kami tetap tipsnya kalau belanja tunggu diskon, even when it's your favorite product. Lalu ya udah, dan ya enjoy. Oke. Sampai situ dulu dari kita. Kalau gitu, kalau kalian gimana? Mungkin boleh share juga rutin skincare versi kalian di komen box di bawah. Atau ada yang mau ditanyain juga boleh tanya. Kalau pertanyaannya panjang boleh kirim email ke sini. Nanti kita akan lihat dan jawab di video selanjutnya kalau pertanyaannya menarik. Thank you udah nonton sampai sini. Kita senang banget ngelihat komunitas ini growing minggu demi minggu. Mudah-mudahan
teman-teman juga berkenan untuk subscribe dan kita terus nambah teman baru dan kita terus bisa share tips-tips berguna, tips-tips seru seputar keuangan yang teman-teman bisa praktekin di rumah. Sampai ketemu minggu depan. See you.